Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik, dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Santo Bonifasius Martir telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus tentang para penggarap kebun anggur yang membunuh orang-orang yang diutus sang pemilik kebun anggur ketika datang untuk menanyakan, untuk meminta hasil dari kebun anggur itu. Dan ketika datang terus-menerus, hambanya bahkan anaknya sendiri dibunuh oleh para penggarap-penggarap itu, menandakan bahwa kejahatan di dalam dunia ini sungguh tidak mudah untuk dikalahkan. Namun tetap harus ada selalu yang berani untuk menjadi hamba Tuhan, mewartakan kebaikan, meskipun resikonya akan mengalami penderitaan bahkan pembunuhan. Dan itu pula yang disampaikan Tuhan Yesus, bagaimana kebebalan hati itu berasal dari kejahatan karena tidak memahami makna sesungguhnya kebaikan. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita berani untuk membuka hati kita akan kebaikan, tidak bebal atas kejahatan kita, dan boleh bergabung di dalam karya-karya kebaikannya, meskipun sebagaimana para martir, juga sebagaimana Santo Bonifasius menderita sengsara, bahkan harus merelakan nyawanya untuk kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap setia teguh kepada kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.